Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fadli dan selamat pagi teman-teman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil CGR saya, yaitu CGR Pendidikan Pancasila. Sebelumnya, di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Dinda Afriani, saya dari kelas BK Reguler C. Nah, dan CGR saya di sini ada yang pertama ada bab pendahuluan, yang bab kedua ada ringkasan isi artikel, yang ketiga ada pembahasan atau analisis isi, yang keempat ada bab penutup. Yang pertama ada bab pendahuluan. Yang pertama itu ada rasionalisasi pentingnya CGR. Mengkritik jurnal atau critical journal report merupakan kegiatan mengulas suatu jurnal agar dapat mengetahui dan memahami apa yang disajikan dalam suatu jurnal. Nah, kritik jurnal ini sangat penting karena dapat melatih kemampuan kita dalam menganalisis dan mengevaluasi pembahasan yang disajikan peneliti, sehingga menjadi masukan berharga bagi proses kreatif penulisan lainnya. Critical Journal Report yang berbentuk makalah ini berisi tentang kesimpulan dari jurnal yang sudah ditentukan dengan judul Pendidikan Pancasila sebagai Pembentuk Karakter Disiplin Siswa. Nah, semoga usaha ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi saya sendiri sebagai penulis. Nah, selanjutnya di sini di bab pendahuluan ada identitas jurnal. Identitas jurnal yang pertama yaitu saya mengambil jurnal pendidikan Pancasila sebagai pembentuk karakter disiplin siswa. Nama jurnal di sini ada Jurnal Pendidikan Tambusai, edisi terbit tahun 2021. Pengarang jurnal ini yaitu Ilmi Anissa Khairani. Nomor ISSN-nya ada 26143097. Kemudian identitas jurnal kedua yaitu Pendidikan Pancasila sebagai upaya membentuk karakter jujur. Nama jurnal di sini Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, edisi terbit 2021. Pengarang artikel di sini Tunggu Heru Nurgiansa. Nomor ISN-nya 25992694. Baiklah, masuk ke bab 2. Di sini ada ringkasan isi artikel atau sebuah jurnal. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Di sini disiplin merupakan karakter yang sangat penting diterapkan di dalam lingkungan pendidikan. Melihat kondisi anak-anak di waktu sekarang, para siswa mengalami penurunan dalam hal pengimplementasian karakter disiplin dalam kehidupannya. Tindakan seperti mencontek, tidak mentaati peraturan sekolah, dan berbuat di luar batas peraturan sekolah menjadi perilaku yang biasa dilakukan. Nah, penelitian dari dua jurnal ini bertujuan untuk membentuk sebuah karakter disiplin seorang siswa dengan melalui pendidikan Pancasila sebagai pedomannya. Nah, jenis penelitian kedua jurnal ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pengimplementasian pendidikan karakter. Perilaku disiplin siswa sejalan dengan muatan materi dalam pelajaran ini, yakni tentang nilai dan norma, serta mengajarkan dan mendidik siswa agar menjadi pribadi yang memiliki kebiasaan karakter disiplin dalam kehidupan sehari-harinya. Kejujuran pada zaman sekarang ini semakin memperhatikan seperti tindakan mencontek, melanggar peraturan lalu lintas, perilaku korupsi, merupakan sebagai tindakan yang terjadi karena hilangnya nilai kejujuran. Berbohong menjadi perilaku yang biasa-biasa saja dalam dunia zaman sekarang. Kemudian yang B ada deskripsi isi. Yang jurnal pertama yaitu pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempengaruhi peserta didik agar mampu mengembangkan dan
merealisasikan potensi-potensi yang dimiliki agar mampu menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Jurnal pembanding yaitu di sini bagi generasi milenial yang terlahir di abad ke-21, perilaku meniru merupakan hal yang lumrah, baik melalui tontonan televisi maupun akibat tuntutan teman sebaya terhadap tokoh idola. Selanjutnya, yang ke bab 3 ada pembahasan atau analisis. Nah, yang pertama ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian jurnal pertama yaitu pendidikan karakter di sekolah dasar merupakan salah satu awal penanaman dan pembentukan karakter peserta didik karena mereka masih dalam masa perkembangan mereka. Kemudian masih dalam masa perkembangan mereka. Oleh sebab itu, peran guru menjadi sangat penting dalam hal membentuk sebuah karakter peserta didik yang dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran di kelas. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kecerdasan atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Nah, karakter merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang mempunyai kecenderungan ke arah positif maupun negatif. Dalam pendidikan tentu saja, karakter positif yang ingin ditanamkan dalam diri peserta didik. Penguatan pendidikan karakter di era sekarang ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat banyaknya peristiwa yang menunjukkan terjadinya krisis moral, baik di kalangan anak-anak, remaja, maupun orang tua. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter perlu dilaksanakan sedini mungkin, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan meluas ke dalam lingkungan masyarakat. Nah, salah satu nilai karakter yang perlu dikembangkan adalah karakter disiplin. Kemudian latar belakang jurnal pembanding. Nah, selain faktor meniru, faktor lingkungan juga turut serta dalam membentuk perilaku seseorang. Lingkungan agamis misalnya akan membentuk perilaku masyarakat yang religius. Sebaliknya, lingkungan barbar akan membentuk perilaku masyarakat yang arogan dan tak kenal etika. Nah, hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Yono dan Lestariningsih pada tahun 2017 tentang implementasi penguatan pendidikan karakter di sekolah. Ia mengatakan bahwa era globalisasi ini memberikan dampak negatif terhadap cara bergaul siswa yang menjadi jauh dari nilai-nilai agama, seperti aksi tawuran, vandalisme, konsumsi minuman beralkohol, dan lain-lain. Hanya saja, dalam penelitian mereka tidak menyinggung masalah kejujuran. Sedangkan dalam penelitian Ninah pada tahun 2017 tentang strategi penanaman nilai karakter jujur, ditemukan fakta bahwa karakter jujur bisa dibentuk melalui proses kegiatan belajar di sekolah. Kegiatan belajar di sekolah ini secara umum hanya bersifat rutinitas harian saja. Siswa masuk kelas, disusul gurunya, lalu menyampaikan materi, dan selesai. Beginilah siklus seperti ini tidak hanya terjadi sehari dan pada satu mata pelajaran saja, akan tetapi hampir semua mata pelajaran yang disampaikan kepada siswa hanya sekedar perpindahan pengetahuan saja. Nah, jadi jarang sekali ditemukan dalam proses belajar terdapat sisipan pendidikan karakter agar siswa berperilaku baik, sehingga sangat wajar akhir-akhir ini perilaku siswa ini semakin tidak terkontrol, seperti melawan pada guru, malas belajar, dan bolos sekolah.
Kemudian ada yang B, yaitu metode penelitian. Kemudian ada metode penelitian. Pada jurnal utama, di sini metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan atau first-hand hand. Kemudian jurnal pembanding di sini menggunakan metode kualitatif. Kemudian yang B, ada kelebihan dan kekurangan isi jurnal. Nah, kedua jurnal yang telah direview tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan, di mana kedua jurnal ini fokus dengan bagaimana membentuk karakter seorang siswa. Nah, setelah saya review kedua jurnal ini, ada beberapa kelebihannya, yaitu di sini saya mendapatkan pada jurnal pertama memiliki kelebihan yaitu sangat jelas dan rinci bagian pembahasan dan metode apa yang digunakan saat melakukan observasi, sehingga kita sebagai pembaca sangat mudah untuk memahami isi jurnal tersebut. Kemudian sedangkan pada jurnal kedua, di sini saya mendapatkan kelebihan, yaitu sangat jelas juga bagian pembahasan, begitu dengan daftar pustaka yang juga sangat lengkap, sehingga kita sebagai pembaca menambah wawasan kita untuk mencari lebih jauh tentang bagaimana kita menanamkan sifat karakter disiplin. Nah, kemudian kekurangan dari kedua jurnal ini yaitu yang pertama, pada jurnal pertama sangat kurang untuk bagian kesimpulan. Nah, dari sini kita sebagai pembaca pun bingung untuk bagaimana menyimpulkan dari isi jurnal yang sudah kita baca. Kemudian kekurangan pada jurnal kedua yaitu banyak sekali tulisan yang bahasanya susah untuk kita sebagai pembaca untuk memahami apa arti atau maksud dari bahasa yang digunakan dalam jurnal tersebut. Kemudian yang keempat ada bab penutup. Di sini ada kesimpulan. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa karakter disiplin mudah dibentuk melalui pembelajaran pendidikan Pancasila, di mana hal tersebut terlihat dari beberapa indikator, seperti siswa tidak lagi mencontek saat pelaksanaan ujian tertulis, siswa datang tepat waktu, dan siswa rajin mengerjakan tugas pekerjaan rumah tanpa asal menyalin tugas temannya. Selain itu, kedisiplinan siswa ini terbentuk karena figur gurunya yang memberikan teladan yang baik sehingga setiap perilakunya menjadi contoh bagi siswa-siswanya. Kemudian di sini rekomendasi yang saya berikan yaitu peneliti berharap ke depan para akademis melakukan penelitian tentang karakter jujur secara lebih spesifik, seperti dampak dari konten kejujuran atau dampak dari pemberian hukuman. Nah, pertama untuk para guru-guru supaya lebih menekankan terhadap anak-anak didiknya agar mereka bisa untuk mengimplementasikan karakter disiplin dalam kehidupan sehari-hari mereka, sebagai ciri khas dari berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, yang kedua, untuk para orang tua siswa agar bisa memperhatikan anak-anaknya dalam beraktivitas untuk membiasakan diri anak untuk bisa mengedepankan sebuah karakter disiplin dalam kehidupan mereka. Dan ketiga, bagi pemerintah untuk memperhatikan karakter disiplin pada warga negara yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya warga negara Indonesia ini benar-benar mengaplikasikan karakter disiplin. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.